اغفر لنا رمضان واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند حدود الحديث الأمامي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم ولا يضيق يا رسول الله جاهك إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا إلا رحمة ربي حين يقسمها تدي على حسب الإسيان بالقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأغرقنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نقضي ومؤمن ويقول من بعد الله الصالحين رضي الله عنهم. Pada pelajaran malam hari ini yaitu kitab Sifat 20, lihat di PDF-nya halaman 8. Kita ulang pelajaran kemarin karena belum habis. Kita ulang, insyaallah kita habiskan malam ini. Pelajaran pada malam hari ini yaitu di bawah ini, atau judulnya atas. Di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya, tersebut pula terbahagi 20 sifat, yaitu dengan 4 bahagian. Jadi 20 sifat dibagi menjadi 4, ya. Dibagi menjadi 4 itu nanti yang kedua. Ini sifat Allah yang mempunyai ta'alluq, hubungan, ya, yang ada kaitannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya. Ya, perhatikan. Ayam, kita potong ayam pakai pisau.
ayam kita sembelih lehernya pakai pisau, kira-kira lehernya putus nggak? Putus nggak? Siapa yang memutuskan? Siapa yang memutuskan? Nah, di sini letak keimanan seseorang. Ya, kalau kita yakinnya kepada pisau yang tajam untuk memotong leher ayam, maka keyakinan kita bermasalah, bisa kafir. Kenapa? Percayanya sama pisau, yakinnya sama pisau. Ya. Jadi siapa yang menjadikan leher ayam tersebut terpotong, ya, ketika kita sembelih dengan satu bilah pisau yang tajam, kita taruh di atas lehernya, kita tarik, itu leher terpotong. Ini adalah, ya, ada kaitannya sifat Allah dengan makhluk. Perhatikan. Nah, jadi, ya, terpotongnya leher ayam tersebut itu atas kehendak Allah yang mempunyai sifat qudrat, iradah. Allah mampu, Allah pengen. Tapi, ya, Allah menghadirkan, ya, memperlihatkan kepada kita melalui sebab. Leher ayam terpotong sebab disembelih dengan pisau. Ya. Jadi Allah memperlihatkan kuasanya lewat sebab. Sebab pisau, terpotonglah leher ayam. Ya. Sekarang kalau leher ayam di sisi kanan, pisau di sisi kiri, nggak ditempelin, kira-kira bisa kepotong nggak? Bisa. Ya, ini kita nih, ya, keimanannya masih kurang. Ini namanya tauhid. Bisa. Ya. Lehernya di kanan, pisau di kiri, bisa kepotong. Ya. Kenapa? Kuasa Allah yang bermain. Gitu. Tapi adatnya, tahu adat ya? Biasa. Kebiasaannya apa? Ya kalau mau motong ayam, tempelin pisaunya. Gitu. Ya. Ada gak yang ditempelin yang kepotong? Ada gak? Hah? Ada. Leher ditempelin pisau kalau kepotong ada gak? Ada. Siapa? Pisau ini kata aja. Nggak tahu. Nabi Ismail disembelih, golok dan tajam, taruh di leher, potong nggak? Mau ditaruh kamu? Kan Allah. Kalau digorok. Ini harus tahu kita nih. Allah perintahnya apa? Nabi Ismail diapain? Sembelih. Kalau disembelih masa ditaruh doang? Ya, disembelih itu ya digolok, dijalanin itu golok di atas lehernya. Tapi yang bermain siapa? Kuasa Allah. Lewat apa sebabnya? Nah, sebabnya kita digolok, yang ditempel di leher tidak bisa memotong. Jadi apa yang harus kita yakini? Terpotong atau tidaknya ada kuasa Allah di situ. Ya. Jadi jangan berkeyakinan pada makhluknya, tapi berkeyakinan pada yang mencipta. Dahsyat ya. Itu Allah lagi mempertontonkan kepada kita tentang kuasanya. Ya. Rezeki itu rezeki. Ya. Rezeki yang kita dapat nih hari, ya, datangnya macam-macam. Ada yang karena ikhtiar kita, ada yang datang bukan karena ikhtiar kita. Ya, kita kerja berarti ikhtiar kita cari rezeki.
Tiba-tiba ada yang datang ke rumah, berarti bukan ikhtiar kita. Ada yang nganter. Siapa yang berkuasa di situ? Allah. Itu ada kaitannya. Sifat Allah qudrat iradat kepada makhluk, tapi melalui sebab. Gitu. Ya, kalau ente sekonyong-konyongnya, ya Allah minta rezeki turun dari langit pingsan. Iya beneran, gak kuat. Kenapa? Sebab nikmat Allah gede, besar, banyak. Ya. Coba, ya, ente minta, ya Allah beri saya rezeki yang banyak. Allah turunin dari langit 10 miliar, timpa gitu ya, mati. Nggak nyobain. Ya kan? Nggak nyobain, udah mati. Kuat kayak begitu? Gak bakal kuat. Ya, maka Allah kirim sebab, ya, lewat perantara. Ya. Jadi kira-kira paham nggak yang dibahas? Ya. Jadi ada sifat Allah yang berkaitan, ya. Lihat di kitabnya, itu yang bulat, ya. Qudrat iradah, ya. Ta'alluq taksir, namanya kaitan yang ada bekasnya, kaitan hubungan yang menjadikan bekas. Apa bekasnya? Nih, kan tadi kita contohnya rezeki, ya. Allah kasih kita rezeki. Bekasnya mana? Ada tuh, kita dapetin macam-macam. Ada yang hari ini dapat rezeki 10 juta, ada yang hari ini dapat rezekinya sehat afiat dong, ada yang rezekinya hari ini makan enak. Itu bekasnya, kelihatan, tahu kan? Itu kepada makhluk, ya. Segala yang mungkin. Jadi berkaitan kepada segala yang mungkin. Mungkin makdum, mungkin mawujud. Nah itu yang bulatan bawahnya, yang belah 3 itu. Ya. Jadi, ya, sifat Allah qudrat iradat, ya, qudrat mampu, iradat menghendaki, ya, itu berkaitan kepada segala yang mungkin. Segala yang mungkin itu siapa? Kita makhluk. Semuanya nih alam semesta makhluk. Ya. Dan Allah punya kuasa di situ bisa menjadikan atau tidak jadikan. Kalau manusia nggak bisa, ya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Yasin apa tuh? Yang terakhir, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Apabila ia menghendaki sesuatu, maka jadi dan terjadilah, nggak pakai nunggu. Iya. Ini tanda kuasanya Allah dan menghendakinya Allah. Beda sama manusia. Anda mau bikin kue nih hari ini, ya. Ada apa namanya bahan-bahan dari depan. Mager besok. Nggak bisa tiba-tiba langsung jadi begitu, nggak bisa. Harus ada prosesnya. Nunggu dulu, ya. Kalau udah diolah, diproses, pasti jadi ya? Jadi belum. Kenapa? Karena yang bikin makhluk, Yang tahu ya, yang bikin makhluk. Kalaupun jadi, ya, nih, kalaupun jadi, tetap ada yang namanya kekurangan. Itu makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kekurangan sedikit apapun. Nah, jadi kuasa Allah, kehendak Allah itu berkaitan dengan segala seluruh makhluk pada hal yang mungkin ada dan mungkin tidak ada, ya. Lalu yang tengah sampingnya ada sifat sama, ada sifat basar. Sama artinya mendengar, basar artinya melihat. Di bawahnya itu ta'alluq inkisyaf, kaitannya, hubungannya pada semua terbuka bagi Allah, semua terlihat
bagi Allah. Semua nggak ada yang bisa menutupi bagi Allah. Allah mendengar semuanya. Allah melihat semuanya. Pada siapa? Di bawahnya lihat segala maujud, segala yang ada di alam semesta ini, nggak ada yang terhalang bagi Allah. Ya, nggak ada yang terhalang. Lalu kaitannya kepada apa? Hadisun maujud. Hadisun maujud, segala sesuatu yang baru diciptakan. Kayak gitu manusia nih, makhluk. Ya, kita makhluk nih, ya. Punya hati ya manusia. Ya. Hati Anda berbicara, hati Anda berbicara. Ya. Tapi di antara kita yang mempunyai hati itu tidak bisa saling mendengar, saling melihat. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang bisa menghalangi kepada makhluknya dari pendengaran dan penglihatannya. Paham nggak kira-kira? Ya. Itu kepada yang baru diciptakan. Kita baru diciptakan. Ya, kalau 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ya. Lalu sampingnya Allah mendengar dan melihat maujud qadim. Apa maujud qadim? Nih maujud qadim. Sesuatu yang telah ada sejak dahulunya. Apa itu? Allah punya sifat kekal. Allah punya sifat baqo. Allah tahu itu. Allah mendengar akan sifatnya. Allah mendengar, melihat akan sifatnya. Yang mungkin, ya begini, ya. Ente bilang ane bisa mendengar, ya. Padahal ane sendiri dalam keadaan tuli. Berarti apa? Ini orang nggak tahu kalau ane tuli. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, mendengar, melihat kepada sifat-sifatnya sendiri. Artinya apa? Ya, Allah tahu, Allah mendengar. Saya ini punya sifat kekal. Saya ini punya sifat qiyamuhu binafsihi. Ya. Jangan kata Allah itu tuli, Allah itu buta. Itu pada sifatnya yang qadim, ya. Lalu yang ketiga sebelahnya, ada sifat ilmu, ada sifat kalam. Apa ilmu? Mengetahui. Apa kalam? Berfirman. Bawahnya ta'alluq intisyar, ilmu. Nah, ilmu Allah ini melebihi daripada pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ilmu Allah ini nggak ada batasnya. Allah udah ciptakan perjalanan manusia semenjak ia belum ada di dalam kandungan. Allah taruh di alam ruh. Allah udah jadikan perjalanan manusia sampai mati, sampai akhirat, dia ahli neraka atau ahli jannah. Dengan apa itu? Ilmunya Allah. Jadi nggak ada yang membatasi pengetahuan Allah. Ya. Entah nih dunia mau jadi apa tahun sekian-sekian, Allah udah tahu. Ya. Sesuatu yang belum ada, udah tahu duluan. Berkaitannya dengan apa? Segala wajib. Ya. Yang wajib, sifat wajib bagi Allah. Ya. Apa sifat wajib bagi Allah? Ya tadi mendengar. Innahu was-sami'ul alim.
berkaitan sifat Allah ilmu dengan sifat kalam, berfirman. Artinya apa? Segala yang wajib bagi Allah, Allah akan kasih tahu kepada kita lewat Al-Quran. Al-Quran firmannya bukan? Firman. Ya. Allah wajib, ya, Esa. Allah kasih tahu di mana? Dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Wajib Allah Esa. Kasih tahu di mana? Di Al-Quran. Terus kita baca. Ada kaitannya. Ya. Ilmuwan Allah kepada segala yang wajib. Ya. Allah Maha Kekal. Allah kasih tahu kepada kita. Wa yabqa Rabbuna wa yabqa Rabbul Jalali wal Ikram. Akan kekal Tuhan yang Maha Dzul Jalali wal Ikram, Maha perkasa wal Ikram, mulia. Allah kasih tahu di dalam Al-Quran. Itu pada perkara yang wajib. Terus bawahnya segala mustahil Allah kasih tahu lagi dengan ilmunya Allah yang ada kaitannya dengan firman Allah terhadap segala yang mustahil. Allah dilahirkan ya? Melahirkan ya? Allah kasih tahu dengan kita, kepada kita dalam surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Buat apa Allah kasih tahu? Karena keilmuan Allah, karena mengetahuinya Allah, berkaitan dengan firman. Allah ngantuk gak? Di mana Allah kasih tahu? Di dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kagak ngantuk, kagak tidur. Berarti mustahil kan? Mustahil gak? Mustahil. Mustahil Allah tidur, Allah ngantuk, ya kan? Terus sampingnya segala jaiz, segala yang mungkin. Ya. Renal nih. Biar kata duduk di majlis taklim, ya, bisa mungkin masuk surga, bisa mungkin masuk neraka. Nah, yang tahu siapa? Allah. Ya. Allah. Tapi tenang, Allah udah kasih tahu di dalam Al-Quran. Allah katakan uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapin buat orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang melaksanakan perintahnya, ninggalin larangannya. Ya. Jadi surga buat orang bertakwa. Terus emang Allah nggak kasih tahu buat orang kafir? Ya. Sama Allah kasih tahu neraka buat orang kafir, khalidina fiha abada. Di dalam neraka selama-lamanya. Ya. Jadi Allah udah tahu belum? Udah tahu. Ini yang kafir-kafir nih masuk di neraka selama-lamanya. Ya. Itu sesuatu yang mungkin, jaiz. Terus, ya. Wa yursil apa namanya? Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, ya, dari langit. Itu ada ayatnya tuh. Allah turunin hujan dari langit, ya, midrar, ya, dengan hujan yang deras. Jadi turunnya hujan yang terjadi di alam semesta ini itu pun karena ilmunya Allah.
Dan Allah kasih tahu kepada kita lewat Al-Quran. Jadi 6 sifat ini memiliki kaitan untuk supaya ya, menguatkan kita punya keyakinan, menguatkan kita punya iman, ya. Tapi tetap imannya dikuatin, tapi jangan sok-sokan, ya. Udah nggak usah kerja, rezeki Allah yang ngatur. Bukan begitu caranya. Astagfirullahaladzim. Ya. Nggak usah belajar, ntar juga Allah kasih ilmu. Jangan parah lagi. Yang parah lagi nih, nggak usah sholat. Belum tentu juga masuk surga. Parah. Itu namanya ya keyakinan yang salah. Tauhidnya benar, tapi ikhtiarnya salah. Kenapa kita ikhtiar? Karena perintah Allah. Ya. Kalau kagak ikhtiar, mendingan nanti nggak usah diciptain dah. Begitu. Kenapa? Karena ikhtiar itu perintah Allah. Ya. Ikhtiar itu perintah Allah. Jadi ikhtiarnya yang benar. Ikhtiarnya yang benar. Kalau cari rezeki, berarti caranya yang halal. Benar. Ya. Ya tadi contoh pertama, potong ayam, ikhtiarnya. Bagaimana ikhtiarnya potong ayam? Pakai apa? Ikhtiar bukan? Iya. Kalau pakai balok, Pecah. Hancur. jadi nggak potong ayam? Jadi. Ayam geprek. Jadi nggak? Jadi gila. Kira-kira bener kagak potong ayam pakai balok? Ya. Habis hilang. Pengen. Ya. Jadi ya, walaupun yang menentukan ya mati atau tidaknya, terpotong atau tidaknya ayam tersebut ya itu Allah, tapi kan sebabnya, ikhtiarnya ada di diri kita ya. Maka carilah ikhtiar yang benar, yang halal ya. Tuh, ya begitu tadi tuh. Ayam pakai balok. Ya. Dok. Halo, Nah, jadi ya. Nah, jadi ya walaupun tauhidnya kita benerin, ikhtiarnya juga tetap kita benerin. Ya. Jangan sepanjang-panjangnya nanti ngomong sama orang ya kayak yang tadi tuh. Ya. Dok, jangan dok Ya. Gitu. Boleh gitu dok. Sekolah. Jangan sekolah dok. Biar kata begini. Kita belum yakin masuk surga. Dia yakin belum masuk surga? Belum. Tapi ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Sholat. Ibadah. Sholat ya Allah. Ya. Yakin gak kaya? Kalau Yakinin. Ya. Kan ada Al-Quran. aku yakin. Kaya. Ya. Yakin apakah gak kaya? Belum tentu. Tapi ya, ikhtiar. Kenapa? Karena yang ngasih kaya Allah, kuasanya ada di Allah, maka ikhtiarnya benar, kudu benar. Kalau ikhtiarnya benar, maka kuasa Allah, kehendak Allah pasti jadi. Ya. Nah, jadi begitunya sifat yang berkaitan daripada sifat-sifat Allah. Nah, nanti selanjutnya
dibagi menjadi 4. Ada sifat manusia, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Jadi kebon ya, kebon. Ya, jangan bilang lagi ya kalau motong ayam kagak kepotong pisaunya tumpul, jangan. Ya, Ini gue nggak pakai pisau, gunting ya, tapi itu namanya ikhtiarnya salah kalau kayak gitu ya. Harusnya yang benar ikhtiarnya. Kalau pisaunya tumpul berarti tajemin. Kalau pisaunya kecil berarti gedein. Kalau motongnya salah berarti benerin caranya. Nah, ya, iya. itu ikhtiarnya dibenerin. Wallahu a'lam bishawab. Sama kita tutup dengan baca alhamdulillah ya rabbil